merupakan seorang jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat. Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, dia menjadi komandan pasukan ke-7 Amerika Serikat di Front Mediterania dan pasukan ketiga di Perancis dan Jerman saat pendaratan Normandia pada Juni 1944. Dia dikenal sebagai ahli strategi perang tank di front Eropa dan Mediterania, serta merupakan perwira disiplin, lurus, dan rela berkorban. Dilansir dari berbagai sumber, berikut merupakan biografi jenderal yang dijuluki sebagai prajurit tua bernyali itu. Kita ulas dari masa kecil. George Smith Patton lahir pada 11 November 1885 di San Gabriel, California, putra dari George Patton dan Ruth Wilson Patton. Saat kecil, Patton diketahui mempunyai kesulitan dalam membaca dan menulis. Dia belajar di rumah hingga usianya 7 tahun. Setelah itu, ia dimasukkan sekolah murid laki-laki Stephen Clark, sebuah sekolah swasta di Pasadena, dan belajar selama 6 tahun. Patton disebut sebagai siswa pintar yang sering membaca buku sejarah militer. Selain itu, dia juga sering mendengar kisah leluhurnya yang memenangkan perang kemerdekaan maupun perang sipil Amerika. Karena kecintaannya akan militer, dia masuk institusi militer Virginia pada tahun 1904. Setahun kemudian dia diterima Akademi Militer di West Point dan lulus pada 11 Juni 1909. Pasca lulus dengan peringkat 46 dari 103 kadet, dia dilantik sebagai Letnan II dan ditempatkan di cabang kavaleri di Angkatan Darat Amerika Serikat. Patton merasakan perang pertamanya pada tahun 1915 ketika membawa patroli kavaleri melawan tokoh revolusi Meksiko Pancho Villa di Fort Bliss. Pada tahun 1916, dia dipilih menjadi asisten pribadi John "The Black Jack" Pershing, komandan pasukan ekspedisi Amerika Serikat di Meksiko untuk memburu Villa. Dedikasi dan hasrat kuat Patton memukau Pershing, terutama ketika dia berhasil menembak pemimpin Meksiko Julio Cardenas saat pertempuran Columbus. Ketika Amerika Serikat terjun ke Perang Dunia Pertama, Pershing dipromosikan sebagai komandan pasukan ekspedisi Amerika Serikat di Front Barat. Patton yang mengajukan diri sebagai salah satu stafnya diterima serta pangkatnya dinaikkan sebagai kapten pada 15 Mei 1917. Dia sempat berpindah-pindah jabatan sebelum menunjukkan ketertarikan kepada tank dan membuat Pershing memberikannya komando atas batalion infanteri. Tank ternyata meningkatkan efektivitas terutama pada pertempuran Cambrai. Patton mempelajari pertempurannya dan segera menjadi figur menonjol dalam strategi perang tank. Dia mendirikan sekolah tank di Bourg, Prancis, dan melatih para prajurit tank Amerika Serikat untuk menguasai tank ringan Renault FT. Pertempuran pertama Patton dialami di Saint-Mihiel. Pada September 1918, dia terluka saat memimpin pasukan Korps tank di pertempuran Meuse Argonne. Dia mendapat penghargaan medali jasa utama karena kepemimpinannya dalam brigade tank dan mendirikan sekolah tank. Puncak karir militer Patton terjadi pada Perang Dunia Kedua. Semua diawali dengan invasi Nazi Jerman ke Polandia dan membuat Amerika Serikat berada dalam fase mobilisasi. Patton yang berusaha membentuk pasukan lapis baja bertemu Adna R. Chave, yang nantinya dikenal sebagai bapak pasukan lapis baja Amerika Serikat. Bersama mereka membentuk divisi lapis baja 1 dan 2 di mana Patton menjadi komandan Brigade Lapis Baja kedua, bagian dari divisi kedua. Di bawah pimpinan komandan tertinggi sekutu Letnan Jenderal Dwight D. Eisenhower, Patton ditugaskan membantu invasi sekutu di Afrika Utara. Bersama gugus tugas berat berisi 100 kapal dan 33.000 orang, dia mendarat di Casablanca
Maroko pada 8 November 1942. Awalnya operasinya ditentang oleh pasukan Vichy Perancis. Namun anak buahnya Peton dengan cepat meraih perimeter garis pantai dan mengatasi perlawanan itu. Sultan Maroko Muhammad V begitu terkesan dengan keberaniannya dan mengganjarnya dengan penghargaan Ordo Oissam Alaouite. Pada 6 Maret 1943, Korps kedua Amerika Serikat kalah dari Korps Afrika Nazi Jerman, pimpinan Jenderal Lapangan Erwin Rommel, di pertempuran Catherine Pass. Peton dikirim ke sana untuk menggantikan Mayor Jenderal Leolid Fredendall dan mendapatkan promosi bintang 3. Dia menerapkan doktrin kuat untuk mengangkat moral pasukan. Upayanya berhasil pada 17 Maret 1943, di mana Divisi Infanteri Pertama merebut Gafsa, memenangkan pertempuran El Guetar, dan memukul mundur Italia dan Jerman 2 kali. Keberhasilannya membuatnya dipercaya di Operasi Husky untuk menginvasi Sisilia, Italia, dan menopang pasukan ke-8 Inggris pimpinan Bernard Montgomery. Taktik serangan dan pertahanan yang diterapkan memberikan kemenangan atas invasi di Sisilia. Ia kemudian terlibat dalam The Day atau pendaratan sekutu di Normandia. Presiden Franklin D. Roosevelt memberikan Peton jabatan Komandan Pasukan Ketiga Amerika Serikat dan membantu merebut satu demi satu kota di Prancis. Pada tahun 1945, Peton dan pasukannya mampu menyeberangi Rhine dan berada tepat di jantung Jerman, merebut 26.000 km persegi teritori musuh. Selama masa operasi Normandia, pasukan ketiga Amerika Serikat disebut telah melewati 24 sungai utama dan merebut 211.000 km persegi daerah musuh. Peton dan anak buahnya mengklaim telah membunuh 1.811.388.000 tentara Jerman, 6 kali lipat lebih banyak dari pasukan ketiga itu sendiri. Pada 8 Desember 1945, Kepala Staf Peton, Mayor Jenderal Hobart Gay, mengundangnya ke perburuan burung pagar dekat Speyer, Jerman untuk meningkatkan semangat. Mobil yang ditumpanginya terlibat tabrakan dengan truk Amerika Serikat. Gay dan penumpang lainnya mengalami luka ringan, namun tak demikian dengan Peton. Dia mengalami cedera leher yang cukup parah setelah kepalanya menghantam sekat kaca di bagian belakang. Selama 12 hari berikutnya, ia menjalani perawatan traksi untuk mengurangi tekanan pada tulang belakangnya. Kecuali istri Peton, seluruh tamu yang bermaksud membesuknya ditolak. Sang jenderal akhirnya meninggal pada 21 Desember 1945 pukul 6 sore, waktu setempat, setelah mengalami gagal jantung dan edema paru. Peton dimakamkan di pemakaman Amerika Luxembourg di distrik Ham Luxembourg City bersama para korban dan pasukan ketiga. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?